Oke, Pak Jenderal, masih dengan yang kemarin banyak juga masih yang mengkritik dari keputusan Pak Prabowo tentang diberikannya amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto. Pak Jenderal sendiri menanggapi seperti layak atau tidak sebenarnya menurut Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang ini merupakan dinamika ya, problematik di dalam ketatanegaraan di Republik Indonesia ini. Memang banyak polemik yang akan terjadi dan banyak kontradiktif ataupun tanggapan-tanggapan yang miring, tanggapan yang negatif tentang adanya keputusan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya ulangi lagi bahwa keputusan yang dilakukan pimpinan tertinggi di Republik ini adalah hak prerogatif, hak istimewa daripada Presiden yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar. Saya sebutkan sekali lagi, yaitu baik itu gerasi, abolisi, amnesti maupun rehabilitasi. Nah, sekarang kita menungkik kepada pokok permasalahan. Ya, banyak juga dari pihak-pihak itu parpol atau apa itu akademisi, apakah itu masyarakat, termasuk orang-orang yang tersangkut di dalam arena tindak pidana. Seolah-olah kan ada seperti tebang pilih gitu ya, seolah-olah. Nah, perlu saya tegaskan di sini. Ingat baik-baik. Bapak Prabowo Subianto mengambil langkah kebijakan dan mengeluarkan keputusan itu nggak sembarangan. Beliau sudah tahu dampak efeknya, baik dampak negatif ataupun cibiran dan lain sebagainya. Tapi beliau sudah siap dengan permasalahan itu. Karena apa? Kalian katakan kalau kita berpikir selalu masalah hukum. Tapi kan kita tidak paham ya apa dibalik ini semua. Saya kan nggak perlu mengupas satu persatu. Kenapa sampai Pak Hasto ditersangkakan, kemudian diperiksa, padahal peristiwanya udah 4 tahun yang lalu. Saya kan nggak mau mengupas ini secara mendalam. Kenapa baru sekarang dikupas? Kenapa baru sekarang diangkat ke permukaan? Kenapa nggak zaman dulu? Kenapa setelah sekarang ada pokok permasalahan, ya mohon maaf ya saya sebutkan aja, dengan Pak Jokowi baru muncul, baru diperiksa, dulu kemana? Kan dulu kan hilangnya Harun Masiku kan sudah lama dan sudah dijelaskan pokok permasalahan. Kenapa kalau memang mau bermuara ke tindak pidana lakukan aja, kenapa harus sekarang? Kan nggak perlu saya jelaskan secara mendalam lagi ini, gitu. Berarti ada syarat muatan-muatan tertentu. Kemudian Tom Lembong juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat peristiwa Tom Lembong itu lebih jernih, lebih murni lagi. Saya kan nggak mau mengatakan bahwa Tom Lembong ini apakah dia dikorbankan atau gimana, karena dia tidak menerima apapun. Tapi dia kena dampak daripada ini. Kemudian siapa yang perintahkan Tom Lembong melakukan peristiwa itu, sehingga dianggap merugikan negara, kan begitu. Nah, sekali saya katakan ini Pak Prabowo mengambil suatu langkah yang bijak untuk tatanan negara. Maka saya bilang pada saat dia mengambil langkah itu tidak sembarangan. Pasti akan bertanya dengan para penggawa hukum, Mahkamah Agung, Bumham, termasuk dari staf khusus Presiden di bidang hukum, dan juga para menteri-menterinya yang membidangi hukum juga. Dan digodoklah pokok permasalahan ini sehingga diambillah suatu keputusan. Itu pun masih diajukan ke DPR untuk minta persetujuan dari DPR gimana kira-kira pendapatnya. Ternyata secara mayoritas mengesahkan. Ingat loh, secara mayoritas yang mengesahkan anggota DPR ini adalah anggota yang pilihanmu. Bertanya pada pilihanmu. Nah, sehingga diambil sama Pak Prabowo satu keputusan. Di samping mengikut sertakan ya, ada 1.000 lebih yang menerima juga keputusan daripada Pak Prabowo. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa putusan 1.000 lebih yang diambil Pak Prabowo nggak dipersoalkan? Kenapa yang 2 orang ini jadi masalah? Nah, ini kan tendensius. Kecuali kalau dua-duanya diambil pokok permasalahan ya oke lah. Tapi ini ada 1.000 lebih kok. 1150. Iya,
Jadi bukan hanya Pak Tom Lembong dan Pak Hasto gitu loh. Tadi saya jelaskan kenapa Tom Lembong diambil keputusan gitu, tentu kan kita ikuti perkembangannya. Kenapa Pak Hasto diambil seperti kayak gitu, kita itu perkembangannya. Ya kalau kan saya nggak mau ngomong bahwa wajar Pak Hasto itu murka karena kenapa dulu tidak, kenapa sekarang baru dikorek-korek. Dikorek hal-hal yang istilahnya yang sudah dulu juga udah ngerti gitu. Dan sudah dijelaskan sama beliau secara gamblang sama Pak Hasto. Tapi Pak Hasto dikorbankan dengan peristiwa ini, dan terjadinya setelah beberapa tahun setelah peristiwa hilangnya Harun Masiku. Nah kalau mau jujur, kita Harun Masiku dulu dicari, itu titik Pandoranya, baru lari ke situ. Tapi itu sudahlah, kan kita tidak perlu lagi mengupas terlalu jauh. Saya tidak berpihak kemanapun. Menurut hemat saya, Pak Hasto dan Tom Lembong diambil langkah keputusan baik abolisi maupun amnesti itu, menurut saya itu langkah suatu kebijakan, langkah yang baik demi untuk stabilitas nasional. Orang kan tidak pernah berpikir oh hanya hukum aja, tapi ingat sosok Tom Lembong dengan sosok Pak Hasto ada relevansinya dengan masalah tatanan nasional, ada relevansinya dengan perpolitikan nasional. Kan Pak Prabowo kan ngambil langkah itu demi untuk stabilitas nasional, tapi untuk kedalamannya ya inilah yang terjadi, bahwa keputusan sudah diambil, mereka dibebaskan semua dari jeratan hukum. Tapi namun demikian, saya juga nggak bisa menafikan, ya wajar saja para pelaku tindak pidana atau orang-orang mengatakan kok tidak ada keadilan yang sama. Wajar, harus kita berterima juga gitu loh. Nah, karena mereka taunya hanya sekulit itu. Inilah keputusan yang sangat-sangat betul-betul apa saya katakan ya, sangat mengandung resiko, tapi harus mengambil langkah itu. Jadi kalau dari mungkin akademisi ngomong kayak gitu, ada beberapa politisi mungkin mengatakan seperti itu, sah-sah saja. Dan kita tidak boleh menyalahkan juga, karena alam pikir mereka sesuai dengan spektrum yang ada itu. Tapi inilah fakta realita langkah kebijakan yang Pak Prabowo menjelang hari kemerdekaan untuk stabilitas nasional. Kalau menurut saya, apa sih mau dicari Pak Prabowo di sini? Tapi kan Pak Prabowo kan lihat Pandora yang lebih besar. Ingat sekali lagi ya, Pandora yang lebih besar, stabilitas nasional. Ini catat baik-baik untuk warga negara Republik Indonesia. Itu kira-kira ya. Walaupun itu kasus korupsi. Kasus korupsi kan lihat dulu muatannya. Saya kan nggak mau terlalu dalam campur, kan saya selalu mencari masalah hukum. Ada muatan-muatan tertentu, ya. Kenapa itu diambil? Apakah itu ansih korupsi murni? Saya kan nggak mau terlalu mendalam. Nanti kalau saya bilang membuat suatu pertanyaan lagi bagi orang lain. Tapi muatan itu sangat dalam, gitu loh. Kalau saya udah katakan demi stabilitas nasional harus dapat dipahami gitu loh. Kalau seorang akademisi berpikirnya low and see kan gitu kan. Tapi kalau Pak Prabowo kan nggak bisa mengatakan low and see, berpikir tentang spektrum yang lebih luas dan lebih komprehensif. Kesimpulannya demi stabilitas nasional. Nah, itu kira-kira. Lalu Pak Jenderal juga kemarin ada ahli hukum pidana juga mengatakan bahwasannya keputusan Presiden Prabowo sebagai langkah politik untuk meredam ketegangan pasca pemilu 2024. Setuju nggak Pak Jenderal? Itu silakan saja. Kan Mas saya bilang berbagai macam orang akan memberikan suatu persepsinya ataupun suatu analisisnya. Apa itu meredam kisru pasca 2024? Ya, kalau seandainya ada riak-riak itu, ya sah-sah saja. Kan kita lihat stabilitas yang sekarang ini. Apakah peristiwa-peristiwa muncul di permukaan ini murni itu hukum? Kalau saya buka, apakah peristiwa Roy Suryo CS ini murni itu hukum? Nah, saya terbuka aja kan gitu kan. Nah, demi untuk stabilitas ini semua diambil langkah itu. Kalau ada yang bicara tentang masalah itu, ya mungkin beliau sudah menganalisis. Nggak boleh juga kita salahkan. Tinggal kita aja menganalisis, ya kesepahaman itu betul nggak, betul-betul permasalahan itu memang ada dampaknya untuk meredam pertikaian ataupun selisih daripada para kontestan pemilu dulu, supaya menyatukan semuanya. Kan Pak Prabowo ini kan berusaha untuk merangkul, ya, merangkul seluruh partai politik, merangkul seluruh slagurde masyarakat
supaya kita bisa bersatu demi untuk stabilitas nasional. Sekali lagi, demi untuk stabilitas nasional secara komprehensif. Oke, satu lagi Pak Chandra. Melihat itu kan ada 1153 kalau saya tidak salah yang diberikan amnesti dan abolisi. Bagaimana dengan nasib narapidana yang lain, Pak Chandra? Karena melihat mungkin narapidana sangat banyak, bukan hanya 1000. Bahkan saya sudah paham apa maksud media itu. Tentu kan di luar daripada itu kan berharap juga. Tapi itu kan semua ada pertimbangan-pertimbangan. Saya katakan sebelum mengambil langkah-langkah poin-poin itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan daripada pemerintah untuk mengambil langkah keputusan 1000 sekian itu untuk ikut diberikan amnesti. Memang apa yang dikatakan oleh media, dikatakan masyarakat, ada pasti riak dampaknya. Riak dampaknya bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan keadilan sama, ya. Sama-sama melakukan suatu perbuatan itu, tapi mereka ini dapat, saya enggak. Alasannya apa? Memang pasti akan muncul peristiwa-peristiwa itu, pasti akan muncul tanggapan itu, pasti akan muncul jas daripada orang-orang tertentu. Ya itulah perjalanannya. Suka tidak suka, ya kita laksanakan, kita jalankan. Nanti silakan nanti bagaimana kedepannya, mudah-mudahan dengan langkah yang diambil oleh beliau ini lebih bisa menjamin stabilitas nasional. Memang ruwet loh ya. Jangan kirain gampang satu presiden tuh mengambil langkah keputusan ini. Beliau sudah pasti berpikir, saya yakin, ya pasti sudah berpikir akibat dampak daripada keputusan ini. Jangan kira nggak berdampak, karena bukan hanya orang-orang ini aja yang perlu mendapatkan perlindungan, mereka juga perlu. Kan bertanya sama-sama, ya kami juga narapidana, dia juga narapidana. Nah, sekarang pertanyaan, apakah selama di lapas mereka lebih baik daripada saya? Kan gitu, belum tentu lebih baik dari saya. Kalau seandainya tidak lebih baik dari saya gimana, kan gitu. Oke. Paham kira-kira kan? Jadi sekali lagi saya katakan, demi stabilitas nasional perlu untuk diambil langkah itu. Sekali lagi, stabilitas nasional. Ayo kita berpikir jernih. Kalau saya bisa mencermati apa yang di dalam pikiran daripada Pak Prabowo. Dan ingat, Pak Prabowo mengambil keputusan itu tidak sembarangan. Pasti dengan suatu pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mendapatkan masukan dari orang-orang terdekatnya, termasuk anggota legislatif. Itu kira-kira media ya. Siap.